Seorang kakak mengajak adiknya untuk pergi ke suatu tempat, tetapi ia tidak memberitahukan akan pergi kemana. Dan ternyata mereka pergi ke sebuah rumah Nyonya Dilar yang sedang diasapi karena banyak rayap. Lalu sang kakak menyuruh adiknya untuk memakai masker dan masuk ke rumah itu untuk mencuri uang. Meski sang adik menolak, akan tetapi ia terus didesak kakaknya dengan dalih uang hasil curiannya itu untuk biaya pengobatan ibunya. Setelah selesai menjalankan aksinya, saat mereka akan pergi, mereka berpapasan dengan seorang security. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga si security terperosok masuk ke dalam sebuah lubang. Sang adik sempat mempertanyakan keadaan si security, namun sang kakak tidak menghiraukannya dan mereka juga kehilangan maskernya. Ternyata kakak beradik itu bernama Matt dan Zoe. Ibu mereka menderita penyakit kanker paru-paru dan kebiasaannya menonton berita di TV ditemani minuman diet soda. Setelah selesai makan malam, Joy membahas tentang si security tadi kepada kakaknya. Matt berpikir bahwa si security itu akan melaporkan mereka ke polisi. Akan tetapi Joy merasa khawatir dengan security itu, dan keesokan harinya karena penasaran Joy ingin mengetahui kondisi si security lalu ia pergi ke TKP. Tanpa menunjukkan wajahnya, Joy mengajukan beberapa pertanyaan terhadapnya. Dan ternyata pergelangan kaki si security patah dan ia tidak bisa memanjat ke atas. Dan ia juga mengaku bernama Hemby, sedangkan si Joy mengaku bernama Matt. Hemby menyuruh Joy untuk memintai bantuan dan menelpon 911. Nah, si Hemby ini belum mengetahui bahwa Joy adalah anak yang ia kejar tempo hari. Joy mengiyakan permintaan Hemby lalu ia kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semuanya kepada kakaknya, akan tetapi Joy hanya mendapatkan bogor mentah dari kakaknya itu. Karena Matt merasa Hemby akan melaporkan mereka ke polisi, dan Matt malah memutarbalikan fakta bahwa Joy lah yang mencuri uang itu dan padahal dirinya lah yang menyuruhnya. Joy mengancam akan memberitahukan semuanya kepada ibunya dan hal itu membuat Matt bersedia akan membantu Hemby. Mereka pun meluncur ke TKP dengan membawa air minum. Joy dan kakaknya berdebat kembali dan itu membuat Hemby mempertanyakan apakah Joy bersama seseorang. Pada akhirnya ia menyadari bahwa Joy dan Matt adalah orang yang ia kejar. Kakak beradik itu menunjukkan wajahnya kepada Hemby, lalu Hemby membuat penawaran bahwa ia takkan mengadu kepada polisi jika mereka mau membantunya keluar dari lubang itu. Joy dan Matt merundingkan penawarannya, akan tetapi Matt tidak mempercayai Hemby dan juga Matt tidak mempedulikan atau masa bodoh akan kondisi Hemby. Setelah itu Joy kembali ke rumahnya. Seperti biasa, ibu Joy meminta diambilkan minuman diet soda dan seketika Joy terpikir untuk memberikan Hemby makanan. Ia pun kembali ke TKP dan memberitahukan nama aslinya karena di awal ia mengaku bernama Matt. Hemby menceritakan sedikit kisah hidupnya. Ia mempunyai kakak perempuan tetapi ia meninggal dalam kecelakaan mobil dan Hemby terus membujuk Joy agar mencari bantuan atau jika tidak ia membawakan tali untuk bisa keluar dari lubang itu. Setelah perbincangan itu, Joy memutuskan akan kembali pada malam hari dengan membawa selimut tetapi tidak dengan bantuan. Joy dan Matt memantau petugas pembasmi hama di rumah Nyonya Dilar dan Matt menyinggung tentang kematian ayah mereka yang dibunuh oleh seseorang. Malam pun tiba, Joy kembali dan membawakan selimut, obat, dan juga walkie-talkie yang dilengkapi GPS. Tentu saja itu semua tanpa sepengetahuan si Matt. Nah, walkie-talkie itu hanya memiliki satu frekuensi atau satu saluran. Dan Joy bertanya apakah Hemby punya istri dan anak. Hemby mengaku ia sudah bercerai dengan istrinya. Lalu Joy berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Matt mencurigai Joy telah menemui Hemby dan Joy berbohong kepada kakaknya itu. Pencurian itu ia lakukan untuk melunasi hutang rumah sakit dan juga untuk obat ibunya. Dan Matt lah yang menjadi kepala rumah tangga setelah ayahnya meninggal. Ia tidak ingin tertangkap polisi. Lalu Joy masuk ke kamarnya, menyalakan radio dan berbincang dengan Hemby lewat walkie-talkie. Saat sarapan, Matt ingin ikut dengan Joy untuk menemui Hemby. Sepertinya Matt merencanakan sesuatu. Sebelum menemui Hemby, Matt mengambil sebuah tabung gas di rumah Nyonya Dilar. Setelah menyadari ada yang aneh, Joy mencoba menghentikan kakaknya itu, akan tetapi ia gagal. Matt menjatuhkan tabung gas beracun itu ke dalam sumur. Di bawah tekanan dan ancaman, Joy tekan kembali ke sumur itu untuk memeriksa Hemby. Setelah itu Joy mencoba untuk menghubungi Hemby namun tidak ada jawaban. Pagi harinya, Matt mengajak Joy untuk berpesta bersama temannya pada malam nanti. Karena di bawah ancaman, Joy akan datang ke pesta itu. Malam pun tiba, Tom teman kakak Joy memberitahukan bahwa Matt memberitahukannya tentang pencurian itu dan juga Matt mendanai pesta yang sedang berlangsung.
Zoe marah kepada Matt karena ia berbohong tentang uang hasil curian itu untuk tagihan obat ibunya. Nyatanya Matt memakai uang itu untuk kepentingannya sendiri dan bahkan sekarang dipakai berpesta bersama teman-temannya. Lalu Matt memberitahukan teman-temannya bahwa Zoe telah mencuri uang di rumah Nyonya Dillard. Zoe juga memberitahukan semuanya bahwa Matt telah membunuh seseorang dengan gas beracun. Kedua kakak beradik itu hampir berkelahi, lebih tepatnya Matt akan menganiaya Zoe. Matt juga memperingatkan agar tidak memberitahukan ibu mereka karena ia sedang sakit. Zoe pulang ke rumahnya dan sempat membentak ibunya. Ibu Zoe berbicara bahwa ia ingin Zoe membacakan sebuah buku untuknya. Zoe pun tersadar kembali dan menghampiri ibunya. Sang ibu tahu Matt telah memberikannya lagi masalah dan Matt telah berubah semenjak ayahnya meninggal. Ibu Zoe meminta maaf kepada putranya dan jika ada sesuatu yang ingin dibicarakan, ibunya akan selalu mendengarkan. Setelah itu Ibu Zoe memberitahukan seorang buronan kepolisian karena kasus pembunuhan. Dia menembak istri dan anaknya yang ternyata buronan itu adalah si Hamby. Zoe terkaget-kaget melihat dan mendengarnya dan nama asli si Hamby adalah Randy. Saat bersamaan Hamby menghubungi Zoe, ternyata ia masih hidup. Zoe memberitahukan bahwa ia sudah tahu tentangnya. Keesokan harinya Zoe menemui Hamby dan menanyakan bagaimana Hamby bisa masih hidup. Ternyata masker Zoe yang hilang waktu itu ikut terjatuh ke lubang itu. Zoe juga menanyakan kenapa ia mengejar dirinya dan kakaknya. Dan tadinya si Randy ingin mengambil hasil curian Zoe, namun takdir berkata lain. Randy menanyakan bagaimana ayah Zoe meninggal. Zoe menjawabnya ia ditembak oleh seseorang saat mabuk. Zoe juga mempertanyakan kenapa waktu itu ia ingin menghubungi polisi untuk menolongnya. Dan ternyata si Randy memiliki rencana, namun sekarang ia sudah berbeda. Seragam security yang ia pakai juga hasil curian. Zoe dan Randy menjalin kesepakatan yaitu Zoe akan menolong Randy, akan tetapi Randy harus menghukum si Matt. Zoe pulang ke rumahnya dan di sana Matt sedang mengamuk mengacak-ngacak rumah. Zoe mencoba menenangkan situasi dan itu berhasil. Setelah itu Zoe kembali dan membawakan Randy tali hingga ia bisa kembali ke permukaan. Tiba-tiba Randy menodongkan pistol kepada Zoe dan itu hanya sebuah keisengan. Lalu Randy memberikan pistol itu kepada Zoe. Zoe menanyakan kenapa Randy membunuh keluarganya, akan tetapi ia tidak menjawabnya. Zoe juga meminta untuk tidak melukai kakaknya, cukup buat dia ketakutan saja. Zoe membawa Randy ke rumahnya dan itu membuat ibunya kaget juga keheranan, karena Zoe bersikap biasa saja membawa sang pembunuh. Di tempat lain yaitu rumah Nyonya Dillard sedang diperiksa polisi. Matt memberitahukan tentang perampokan di rumah Nyonya Dillard kepada polisi dan pelakunya adalah Zoe adiknya sendiri. Kembali lagi ke Zoe, Randy berniat akan memakai mobil ayah Zoe setelah ayahnya meninggal. Mobil itu tidak pernah dipakai karena Matt dan Zoe tidak bisa mengendarainya. Zoe berniat akan mengikuti Randy kemanapun ia pergi. Baru keluar beberapa meter dari garasi, mereka berhadapan dengan Matt dan polisi. Sambil berpura-pura, Randy bisa melumpuhkan dua polisi dengan pistol miliknya. I recognize you. I figured you would. Lalu mereka mengiring Matt ke sumur dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Setelah itu Randy menyuruh Zoe untuk meluapkan emosinya kepada Matt. Lalu tanpa disangka-sangka, Randy menyuruh Zoe untuk masuk ke dalam sumur dan ia mendorong Zoe ke dalamnya. Tanpa ampun Zoe dipukuli kakaknya hingga tak sadarkan diri. Sementara itu Randy melanjutkan pelariannya, akan tetapi ia dihadang oleh ibu Zoe dengan membawa senjata. Ibu Zoe bisa datang ke sana karena GPS yang ada di walkie-talkie. Nah, di sini baru terkuak sebuah fakta bahwa ibu Zoe telah membunuh suaminya karena muak akan akhlak buruknya. Lalu ia pun menembak Randy hingga tewas. Di sisi lain, setelah meluapkan segala amarah, Matt menyesali segalanya. Setelah membuat adiknya tak sadarkan diri, Matt mencurahkan isi hatinya bahwa ia tak sanggup menanggung beban itu sendirian. Sebenarnya ia ingin mengurus semuanya tetapi tidak tahu caranya. Dan hingga tiba ibu mereka, Matt memeluk adiknya dengan erat. Dan cerita pun selesai. Terkadang keadaan bisa merubah sikap seseorang dan juga kita butuh sharing dengan orang lain untuk mencari solusi dari setiap masalah. Dan jangan lupa bersyukur, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.